Shalom, selamat malam, selamat petang Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini renungan tentang keunggulan dalam pelayanan. Di zaman modern ini gereja itu berlomba-lomba berlomba-lomba yang menjadi unggul. Kalau bahasa Inggris namanya excellent Kepengen dapat yang jadi excellent, menjadi yang paling unggul. Di Surabaya ada beberapa mega church. Gereja, kalau mega church itu berarti jemaatnya yang ribuan, itu yang besar itu juga sama, terus berlomba update berapa jumlah jemaat mereka, lalu terus menambah jumlah jam ibadah mereka, dan setiap hari Minggu ditayangkan juga di medsos bagaimana mereka mengupgrade fasilitas-fasilitas yang mereka miliki. Lalu berlomba juga buka-buka cabang, lalu mengeluarkan juga pujian-pujian, album pujian. Ini lagu pujian gereja kita. Lalu juga bagaimana mengundang pendeta-pendeta tamu yang terkenal, pendeta-pendeta tamu selebritis, membangun tempat ibadah yang super mewah sekali, dan banyak hal untuk mengundang banyak orang Kristen untuk tertarik dan beribadah. Jujur aja di satu sisi kita kagum ikut senang juga karena pekerjaan Tuhan makin berkembang, pekerjaan Tuhan makin luas. Tapi di dalam satu sisi, dalam mengejar keunggulan itu, kita harus ingat dalam pelayanan kita apa yang kita kejar seperti itu. Kolose pasal 7 ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, ayat firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa merenungkan waktu kita melayani, segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan kita, dengan action kita, perbuatan kita. Yang pertama disebut, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Seperti apa itu? Nah, kalau saya kasih contoh yang sederhana kalau misalnya ada seorang tamu yang mungkin pelayanan di gereja kita, lalu selesai ibadah saya maju ke depan, lalu saya berkata, atas nama jemaat, atas nama jemaat saya mengucapkan terima kasih Bapak untuk pelayanan hari ini. Kalau saudara baca di situ dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ingat waktu kita melayani itu, kalau dalam nama Tuhan Yesus itu idenya saudara sedang mewakili Tuhan. Sekali lagi, saudara sedang mewakili Tuhan. Kayak sama seperti kalau pemain bola Indonesia lagi demam bola, ranking kita terus naik Wow, para pemain itu mewakili demi nama Indonesia. Yang kedua, waktu kita melayani dikatakan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan itu dengan
bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ingat, saya mau saudara tidak salah mengerti. Memberi yang terbaik, melayani yang terbaik dengan excellent ya. Unggul, menjadi unggul itu sesuatu yang keharusan yang kita harus lakukan. Saudara dan saya, kita bersalah kepada Tuhan kalau kita melayani Tuhan asal-asalan. Itu masalah besar. Makanya kenapa kalau saya persiapan khotbah, saya tahu hanya cuma 45 menit berdiri di sini. Tapi itu membutuhkan 3 hari, 4 hari, dikalikan 8 jam untuk mengkerucutkan firman khotbah yang hanya 45 menit. Kenapa? Harus dipikirkan, didoakan, digumulin banyak hal, lalu mana yang paling penting. Walaupun ini penting, tapi karena waktu saya tahu mau tidak mau mesti dibuang. Harus memberikan yang terbaik pada Tuhan, harus excellent. Tapi di sisi lain, di saat yang sama, ingat, excellent, keunggulan itu tidak boleh dilebih-lebihkan daripada nilai yang lain yang justru lebih tinggi derajatnya dari keunggulan itu. Ingat, ini bagiannya dia. Kita baca yang kita harus 2-3. Kita harus melakukan pelayanan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3:17 lagi kita baca. 2-3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ayo baca lagi yang di sampingnya. 2-3. Kita harus melakukan pelayanan dengan baik untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Nah, dalam pelayanan kita kan punya keinginan ya, aku mau jadi paling unggul Tuhan. Nah, kita lalu terjebak menganggap bahwa keunggulan itu yang paling utama. Tidak. Harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, harus melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, harus berusaha. Tapi jangan sampai terjebak melakukan yang terbaik supaya orang lain berkesan kepada kita. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara jadi WL, mimpin pujian. Ingat, saudara mewakili Tuhan, tapi saudara bukan Tuhan. Ya, saudara kepingin mengesankan tamu, saudara ingin mengesankan jemaat yang datang, saudara main musik, ya, saudara jadi operator, saudara jadi singer, saudara jadi pengkhotbah seperti saya. Harus melakukan yang terbaik, tapi jangan terjebak supaya kita dikagumi dan mengesankan orang lain. Wih, rasanya dari antara WL, aku yang paling baik. Rasanya dari semua pengkhotbah, aku yang paling baik. Rasanya dari gereja-gereja yang lain. Nah, hati kita sudah mulai salah tempat. Kita harus berusaha untuk bisa jadi yang terbaik, jadi unggul.
Ingat ya, tujuan utama kita, baca lagi yang di samping itu, 2, 3. Kita harus melakukan pelayanan dengan baik untuk, nah tujuan utama untuk memberi yang terbaik untuk mendatangkan kemuliaan. Bukan nama kita, tapi nama Tuhan. Ingat ya, kita harus wajib namanya tampil itu excellent. Pimpin pujian minggu ini harus yang terbaik. Latihan harus yang terbaik. Jadi singer nyanyinya harus enak, terbaik. Musiknya harus excellent. Gak boleh salah, gak boleh kiri. Saya khotbahnya harus excellent. Melayani harus excellent. Tapi pada akhirnya bukan nama kita. Biar Tuhan Yesus yang dapat segala pujian itu. Kalau orang melupakan kita, kalau orang tidak menganggap kita, kalau kita tidak dihargain orang, kalau kita tidak dianggap orang, memang bukan itu tujuan utamanya. Tuhan harus yang mendapatkan segala pujian itu ketika kita melayani Tuhan. Nah, bagian yang kedua baca 2, 3. Kita menolak membuat berhala keunggulan dalam pelayanan atau gereja dan lain-lainnya. Ya, masa sekarang ketika mengejar satu keunggulan yang terbaik, yang paling excellent, akhirnya kita mulai tanpa sadar kita sedang membangun berhala namanya lembu emas itu. Merasa yang paling, wah, mestinya aku yang paling betul. Mestinya aku yang paling enak. Mestinya aku itu paling hebat. Mestinya aku yang paling segala-galanya. Dan banyak jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bahkan pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin gereja terjebak dengan salah tujuan. Salah menempatkan hati karena saya harus pengen paling unggul. Ingat, keunggulan bukan tujuan utama. 2, 3 bilang, keunggulan bukan tujuan utama. Apa tujuan utama? Yesus bilang, aku datang dan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Berarti tujuan utama itu apa? Perubahan hidup adalah tujuan utama. 2, 3. Perubahan hidup adalah tujuan utama. Saya melayani, saya diubahkan Tuhan. Saudara melayani, saudara diubahkan Tuhan. Kita melayani di mana saja harus punya tujuan yang sama seperti Tuhan Yesus. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang diubahkan, ada orang-orang yang bertobat. Dan kadang-kadang yang menjadi masalah kita bersama dalam melayani Tuhan, kita mengejar sesuatu yang salah. Keunggulan itu yang paling utama. Dan itu kadang-kadang menghambat kita. Kenapa? Sekarang kita terapkan ini di gereja kita. Kita ini kecil hati. Wah, ini gerejaku kecil. Aku pelayanan di gereja kecil. Ya, kalau teman-teman itu gereja-gereja ya seperti kita itu dinamai gereja apa, saudara tahu enggak?
gereja Indomaret, Alfamart, saudara. Semuanya ada. Ya, mau cari apa saja ada, tapi dalam skala yang kecil. Stylenya begitu. Bisa bersaing, masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kelemahan. Ya, memang kadang-kadang kita tergoda ya. Wow, pokoknya harus paling unggul, paling besar, paling luar biasa. Enggak. Tuhan mau perubahan hidup yang paling utama dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani, itu mendatangkan pujian bagi Tuhan. Apa? Jiwa-jiwa diselamatkan, orang-orang diubahkan, hidupnya berubah dan bertobat. Banyak orang Kristen salah mengerti kalau dalam kitab Ibrani, ya, hidup orang Kristen itu lomba seperti lomba maraton. Tahu ya lomba maraton ya. Maraton itu tujuannya nomor 1, endurance. Bertahan. Setia. Ketika Tuhan menilai hidup kita di titik akhir hidup kita. Kapan titik akhir hidup kita? Mati? Belum. Tuhan datang? Belum. Kita mati, kita terpisah ya dari tubuh kita, dikubur, jiwa roh kita datang kembali pada Tuhan. Belum. Waktu Tuhan datang, kita diubah sama Tuhan, kita diangkat ke surga dengan tubuh baru. Belum. Sesudah itu baru masuk namanya pengadilan Kristus. Karena kita semua harus menghadap kursi pengadilan Kristus supaya setiap orang layak menerima apa yang dia terima, apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tuhan menilai di titik akhir di pengadilan itu bukan achievement, bukan keunggulan. Saya melihat 5 macam mahkota tidak membicarakan seberapa hebat, seberapa besar, seberapa unggul dirimu. Wah, gereja yang paling besar. Wah, ini pendeta pelayanan yang paling hebat. Oh, pendeta yang sukses dan kaya. Engkau jemaat orang yang kaya dan diberkati luar biasa. Tapi Tuhan mengadili selalu dengan perumpamaan, dan perumpamaan itu selalu diakhiri dengan engkau hamba yang baik dan setia. Itu keunggulan. Itu yang menghibur banyak orang. Itu yang menghibur banyak hamba-hamba Tuhan seperti saya dan juga menghibur saudara. Tuhan tidak menilai saudara, oh engkau bukan anggota gereja yang gereja besar, yang jemaatnya ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan. Jangan kecil hati. Karena Tuhan menilai saudara excellent bukan dari, nah kalau saya pendeta, wah gelarnya berjajar di belakang. Berapa gelar saya punyai? Mungkin 5 ya, 6. Kalau tambah pendeta 6. Tidak ada artinya itu sama Tuhan. Itu hanya menolong saya untuk melayani dan berkhotbah lebih baik. Tidak salah. Tuhan Yesus menilai kehidupan kita bukan dari seberapa hebat, excellennya diri kita. Wow, kayaknya kamu WL yang keren ya suaramu. Oh, kamu pelayanan Tuhan yang sukses ya. Wah, kamu majelis yang hebat ya. Tidak. Seberapa setianya hidup kita. Mahkota yang Tuhan kasih, mahkota kesetiaan, mahkota tahan uji, mahkota pemenang jiwa. Dan itu sebabnya kita harus paham itu.
supaya kita tidak salah mengejar. Saya mau tutup dengan satu kisah, tapi cukup panjang ini ya. Ada seorang pendeta namanya Harry Ironside. Ya, dia punya buku tafsiran itu sarenteng gitu ya. Pak Yohanes di Beratang kakak saya itu sempat beli. Wah, berapa juta dia beli. Saya sukanya yang versi PDF ya. Lebih baik yang PDF karena bisa langsung dibuka di komputer seperti itu. Tapi dia tidak cerita hidupnya waktu pelayanan. Dia juga seorang dosen di Dallas Seminari. Tapi dia cerita tentang masa kecilnya. Saya mau cerita tentang kesaksian hidupnya. Jadi Pastor Harry Ironside dia cerita bagaimana masa kecilnya, masa kanak-kanak. Ya, karena hidup di tahun kira-kira tahun 40-an, dia merasa bahwa mamanya itu janda dan mereka kekurangan. Sebagai anak yang walaupun masih remaja, dia pikir aku harus bantu mama cari uang. Sehingga kalau hari Sabtu libur ya, dia mesti cari kerja. Apalagi liburan, di Amerika kan banyak liburan ya, liburan musim panas, liburan musim dingin, banyak waktu ya. Setiap waktu luang dia cari pekerjaan dan akhirnya ada satu toko yang menerima dia bekerja part time itu. Akhirnya dia kerja di bosnya namanya Don McKay, dia orang Kristen yang taat, saleh, takut Tuhan. Tokonya kecil, toko sepatu, pembuat tukang sepatu. Dan bosnya ini anak Tuhan yang jadi kesaksian yang nyata di lingkungan sekitarnya. Toko kecilnya itu bikin sepatu ya, bikin sepatu dan jual sepatu. Ditempeli gambar-gambar Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu. Umumnya dari kalender. Saya jadi ingat zaman dulu ya. Kalender kan dipotong-potong, ditempel-tempel gitu ya. Ya sama persis. Motongin kalender yang tentang cerita Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Dan di meja bosnya itu, meja kecilnya itu ada Alkitab yang selalu terbuka, suka baca bosnya ini. Dan setumpuk traktat-traktat Injil yang kalau ada seorang pelanggan customer datang betulkan sepatu, sambil betulin selalu diajak ngomong tentang Yesus. Sudah diselamatkan atau belum? Sudah terima keselamatan atau belum? Tiap kali kesempatan, bahkan beli sepatu pun diajak ngobrol. Kamu harus memiliki jaminan hidup kekal di surga. Kamu harus diselamatkan imanmu. Kamu sudah percaya Yesus belum? Kamu sudah kenal Yesus belum? Dan banyak pelanggan-pelanggannya suka mampir. Habis beli, mampir cuma ngobrol. Tidak beli sepatu, tidak betulin sepatu. Cuman ngobrol untuk dilayanin. Saya balik lagi ceritanya Ironside. Harry ini dia kasih tugas ya, karena enggak mungkin jahit, enggak mungkin apa. Gini aja. Itu toko sepatu ya, sepatu kulit. Jadi bosnya ambil sol sepatu yang bawah itu. Nah, bosnya gunting ukurannya. Nah, lalu sol sepatu yang dari kulit itu direndam dalam air. Cukup lama. Nah, setelah selesai, Harry ini tugasnya satu, duduk, lalu di antara lututnya ini ditaruh kayak besi penyangga itu. Nah, sol sepatu yang direndam air itu harus dipukul-pukul terus. Nah, dari basah dipukul-pukul harus keras dan sampai kering. Bagi Harry berkata, ini pekerjaan yang tidak ada hentinya. Namanya orang susah. Cuman itu pekerjaan yang tersedia buat dia.
Jadi sampai dia capek, oper tangan kiri dan kanan terus. Dia berkata, rasanya saya dari pagi sampai sore itu nggak pernah berhenti. Satu sepatu, satu sol itu mungkin butuh waktu sekian setengah jam, 1 jam gitu. Lalu dioper ganti lagi yang lain terus. Dan yang bikin hatinya jengkel dan bete, di belakang itu, ini jalan gang ini ya, toko ini ya. Di gang belakang itu ada persis sama tukang sepatu juga, sol sepatu juga, jual sepatu juga. Persis sama seperti bosnya. Dia sering lewat karena pulang mesti pulang muter, harus lewat toko sepatu itu. Bedanya yang punya toko sepatu itu ateis, tidak kenal Tuhan, tidak bertuhan. Dan hobinya ngumpulin anak-anak yang seusia dengan dia. Kenapa? Dihibur dengan cerita-cerita. Dan Harry tahu ceritanya mesti cerita-cerita cabul katanya dia. Dan orang itu lebih ditakuti orang sekampung daripada bosnya seperti itu. Yang bikin kesel Harry adalah toko itu lebih besar, toko itu lebih laris, toko itu lebih hebat dari juragannya. Tiap kali dia pulang dia lihat kok gitu ya. Bukan anak Tuhan kok bisa laris ya. Dia cerita sama bosnya bilang, Harry, namanya bos itu kan sepatu tapi kayak pendeta ya. Harry, kamu tahu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kumpul. Namanya anak muda saudara, pulang dia pasti kepingin lewat itu pasti berhenti dengar ceritanya. Padahal bosnya sudah wanti-wanti, jangan mampir, jangan bergaul. Lama-lama pulang dia mampir, dia lihat. Yang bikin dia kagum, cara bikin sol sepatunya dengan bosnya itu beda jauh. Jadi orang itu cukup masukkan di mana direndam di air kulit itu. Harry kan bagian mukul-mukul ya sampai kering sampai keras. Harry lihat, loh kok langsung dipasang sama kulit, dipaku langsung. Lama-lama dia tidak tahan lalu mampir dan tanya, bos, kok caranya beda dengan bos saya ya? Rasanya bos saya kalau bikin sepatu itu susah, lama. Kok kayaknya sepatunya bos ini basah-basah langsung aja dipaku. Bos, nanti kan sepatunya kata bos saya kan enggak tahan, enggak awet. Kalau basah-basah langsung dipasang kulit luarnya lalu dipaku, awetnya itu beda loh bos katanya. Lalu bos sepatu itu natap Harry sinis dan ketawa. Biarin, loh kok bisa? Nanti yang beli pasti kembali ke sini. Kok bisa? Ya jelas enggak kuat kan. Kalau enggak kuat kan mesti kembali ke sini, diperbaikin. Lalu saya dapat uang lagi. Ketawa hahaha gitu. Besoknya ini musim liburan ya. Akhirnya saat pulang, lalu besoknya mulai kerja lagi. Totok dia capek. Dia ngomong sama bosnya, bos, saya kemarin mampir, sudah saya bilang jangan mampir. Tapi bos, jujur aja bos, rasanya kerjaannya tuh enak bos. Bos ini seperti buang-buang waktu. Ini menuduhi pukulnya lama. Ini kan kulit basah direndam lama, dipukul-pukul sampai keras sampai kering. Lalu bosnya bilang, buka ayat. Ayo kita baca ayat kita ini. Bosnya buka Alkitab, Kolose ini Harry suruh baca. Sekarang kita suruh baca. 2, 3.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya sudah baca ayat ini, bosnya berkata, Harry, sini. Saya bikin sepatu, kamu saya suruh untuk pukul-pukul sol ini lama sekali sampai kering, sampai siap. Saya juga kepingin untung, tapi saya nggak mau curang. Harry, kamu dan saya bekerja melakukan seperti kepada Tuhan. Bayangkan semua pelanggan-pelangganmu itu percaya sama kita. Kita melakukannya demi nama Tuhan. Tuhan menilai nanti di pengadilan Kristus. Saya nggak mau Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tapi saya mau juru selamat kita Tuhan Yesus berkata, bagus sekali, kamu hambaku yang baik dan setia. Kisah ini dia ingat-ingat, nempel dalam pikirannya. Sampai dia dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, sampai sekolah Alkitab, sampai akhirnya jadi dosen yang terkenal sekali di Dallas. Apa yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara? Jujur aja kadang-kadang kita ini tergoda. Alah, aku hafal lagu itu. Aku sisa itu. Kadang-kadang kita ini asal-asalan. Yang saudara tahu ya, saudara kalau jadi saya pendeta, baca ayat ya, sudah nota itu langsung kayak mekanis gitu ya. Ding 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 ding. Oh ya, ayat ini konteksnya seperti ini. Kitab ini tuh intinya ini. Oke, kitab ini dibagi dua, ini seperti ini pengertian ini. Ngerti aku konteksnya seperti ini. Tapi saya harus cek lagi, baca lagi supaya nggak salah. Karena jujur aja, kadang-kadang itu kita tergoda. Ceroboh, malas, sesuka hati kita. Atau kadang-kadang kita tergoda, wah harus yang paling unggul, paling nomor satu. Ingat ya, firman Tuhan sudah mengingatkan dia, kita harus melayani Tuhan dengan yang terbaik. Karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya, menebus hidup kita, mengangkat kita dari maut ke dalam hidup yang kekal. Kita harus balas Tuhan dengan memberi yang terbaik. Tapi bukan tujuan utama kita adalah aku harus segala-galanya. Hidup kita harus bisa memuliakan Tuhan. Apakah kita nanti satu saat nanti Tuhan berkata sama kita, kamu hamba yang malas dan jahat. Atau kita jadi hamba, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan, harus memberi yang terbaik. Tapi bukan yang paling unggul itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah nama Tuhan dipermuliakan.